meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi Hari Pahlawan pada malam hari ini dengan tema Habib Hasan bin Toha dalam simbol sejarah perjuangan bangsa. Selamat malam juga untuk para sahabat-sahabat senior yang sudah mau ikut meramaikan diskusi. Pertama-tama, perkenalkan saya Raka Kusnadi dari bagian kajian PMI Azam, dan pada kesempatan diskusi kali ini, saya akan berperan sebagai moderator diskusi. Sedangkan pemetik pada diskusi kali ini adalah sahabat Ari. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 10 November, kita sebagai warga negara Indonesia memperingati tanggal tersebut sebagai Hari Pahlawan yang didasari oleh sebuah peristiwa sejarah, yaitu pertempuran 10 November 1945. Sebelumnya, marilah kita doakan arwah para pahlawan pejuang kemerdekaan, supaya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Al-Fatihah. Nah, untuk selanjutnya, kita tidak akan membahas mengenai pertempuran 10 November, tapi kita akan membahas mengenai salah satu tokoh ulama yang berasal dari Semarang. Beliau adalah Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Kutubi Khos atau Al-Habib Hasan bin Toha bin Muhammad bin Yahya, atau yang lebih sering dikenal dengan nama Syekh Keramat Jati atau Mbah Singoparong. Sebelum membahas mengenai jasa-jasa dari Al-Habib Hasan bin Toha ini, pada baiknya marilah kita doakan beliau sebagai bentuk rasa takzim kita sebagai anggota PMII terhadap perjuangan para ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Al-Fatihah. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada sahabat Ari untuk membagikan pengetahuannya mengenai sepak terjang perjuangan Habib Hasan bin Toha dalam perjuangan melawan penjajah. Kepada sahabat Ari, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, sahabat Ari. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita akan diskusi Hari Pahlawan dengan judul Habib Hasan bin Toha dalam simbol sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mas Vicky bisa share screen? Sudah kelihatan belum, Mas? Oke. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Diskusi malam hari ini saya akan lebih ke mengajak sahabat-sahabat ini membaca bersama, karena pengetahuan saya yang masih kurang. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lebih tahu mengenai hal ini. Saya mulai saja sedikit membaca tentang manakib, kisah, dan biografi perjalanan hidup Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Singobarong, atau Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, atau Kiai Hasan, atau Syekh Keramat Jati. Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Qutbil Qaud Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Keramat Jati, lahir di kota Cirebon dari pasangan Qutbil Aktob Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau secara nasab masih keturunan Al-Qut Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya, seorang wali kutub dan terkenal ahli menghentikan segala macam bentuk pertikaian dan perpecahan. Beliau merupakan putra dari Habib Toha. Habib Toha sendiri merupakan
seorang alim ulama, dan juga seorang pejuang yang gigih memerangi penjajah pada masa penjajahan Portugis. Sejak kecil, beliau tinggal di kota Inat Hadramaut. Beliau mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya sampai menjadi penghafal Al-Quran sebelum usianya ke 7 tahun. Kecerdasan dan kejernihan hati yang beliau miliki menjadikan beliau banyak hafal kitab-kitab hadis dan fikih sejak sebelum dewasa. Di samping belajar ilmu syariat, Habib Hasan juga belajar ilmu thariqah kepada para ulama dan aulia pada masa itu, khususnya dari orang tua dan guru-guru beliau di Tarim. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Ahmad bin Umar bin Smith, seorang wali kutub pada zaman itu. Beliau juga memiliki guru di Jawa, salah satunya Al-Habib Alwi bin Abdullah Bapakih, dan beberapa ulama lain di Cirebon dan Banten. Beliau meneruskan dakwahnya ke Maghribi dan India beberapa bulan saja, dan sempat keliling ke beberapa negara Timur Tengah, khususnya, sehingga banyak mendapat pengalaman dan melihat peran-peranan penjajah seperti di Aljazair dan sebagainya. Habib Hasan selalu mendapat ijazah setiap ilmu yang didapatinya, baik ijazah khusus maupun umum. Ilmu yang beliau miliki, baik syariat, thariqah maupun hakikat, sangat luas bagaikan lautan, sehingga di kalangan khusus maupun kalangan awam, dakwah beliau dapat diterima dengan mudah. Dan tak heran bila fatwa-fatwa beliau banyak didengar oleh pembesar kerajaan pada waktu itu. Pada usia mudanya, setelah mendapat izin dari gurunya untuk berdakwah dan mengajar, beliau singgah di Tonja, Afrika, Maroko, dan sekitarnya. Kemudian ke daerah Habasyah, Somalia, dan ke India. Hingga akhirnya ke Malaysia untuk menemui ayah beliau. Beberapa waktu tinggal di Penang, beliau mendapat izin dari ayahnya untuk selanjutnya berdakwah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, beliau masuk ke Banten. Pada saat tinggal di Banten, beliau mendapati perselisihan di Banten. Habib Hasan membantu perselisihan tersebut melawan penjajah. Kemudian Sultan Rafiuddin, Sultan Banten pada saat itu, diungsikan ke Surabaya oleh penjajah. Habib Hasan diangkat oleh Sultan Rafiuddin atau Sultan Banten yang terakhir waktu itu menjadi mufti besar. Di Banten beliau bukan hanya mengajar dan berdakwah, tetapi juga bersama-sama dengan pejuang Banten dan Cirebon untuk mengusir penjajah. Habib Hasan berhasil menyatukan kekuatan pasukan Banten dan pasukan Cirebon untuk tetap gigih mengadakan perlawanan, walaupun Sultan Rafiuddin telah ditangkap dan dibuang ke Surabaya oleh para penjajah. Setelah dari Banten, Habib Hasan melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Jawa Tengah, tepatnya di Pekalongan. Di Pekalongan, beliau mendirikan pesantren dan masjid di desa Kaputran, sedangkan beliau sendiri tinggal di desa Ngledok. Pondok pesantren tersebut terletak di pinggir sungai. Pengaruh Habib Hasan mulai dari Banten sampai Semarang memang sangat luar biasa. Tidak mengherankan bila penjajah selalu mengincar dan mengawasinya. Pada tahun 1206 Hijriah atau sekitar tahun 1785, terjadilah sebuah pertempuran sengit di Pekalongan. Dengan kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh Habib Hasan dengan santri dan pasukannya, selalu membuat pasukan penjajah kewalahan. Lalu sebelum meletusnya Perang Badri, pesantren Habib Hasan sempat dibumi hanguskan oleh para penjajah. Setelahnya beliau hijrah ke wilayah Yogyakarta. Sejak sekitar tahun 1790-an, beliau berjuang melawan penjajah dan mengamankan daerah sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, atau pada masa itu adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Beliau dikenal dan disegani oleh para perampok dan semakin ditakuti oleh para penjajah, sehingga melalui beberapa kejadian, beliau akhirnya
menjadi Werdono Lebet. Kemudian meningkat menjadi Patih Lebet sebagai kepala pasukan yang menjaga keselamatan keluarga besar Hamengkubuwono II, sampai akhirnya beliau diamanahi menjadi Panglima Besar yang membawahi seluruh pasukan Mataram, dibantu oleh wakilnya yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo III. Selain keahliannya dalam berperang, beliau dikenal juga sebagai ahli strategi, ahli intelijen, sehingga sempat dikenal sebagai komandan pasukan Burgot. Selain untuk menutupi keagungan wajah beliau juga menyamar agar tidak mudah dikenali. Pada waktu itu, beliau menjadi target utama oleh Jenderal Herman William Daniels dan Gubernur Timur Laut Jawa Peter Gerard van Overstraeten. Setelah beberapa lama tinggal di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II kagum dengan sosok Habib Hasan ini, sehingga kekaguman tersebut akhirnya menjadikan Habib Hasan sebagai menantu Sultan Hamengkubuwono II dan akhirnya tinggal di Keraton Yogyakarta. Habib Hasan sendiri memiliki istri bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau sering disebut Kanjeng Ratu Kedaton dari garwa Padmi Hamengkubuwono II yang bernama Bendoro Mas Ayu Rantamsari. Beliau adalah menantu ketiga setelah menantu kedua Raden Ronggo Prawirodirjo III, merupakan ayah dari Sentrot Prawirodirjo. Dengan demikian, dari hubungan kekerabatan, Raden Tumenggung Sumodiningrat atau Habib Hasan tersebut adalah paman dari Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawirodirjo. Beliau merupakan ipar dari Hamengkubuwono III atau ayah dari Pangeran Diponegoro. Di Keraton Yogyakarta sendiri, Habib Hasan memiliki tugas yang berkaitan dengan keselamatan Sultan Hamengkubuwono II dan Kerajaan Keraton Jogja itu sendiri. Yang pertama adalah pembebasan Hamengkubuwono II sekaligus pengawalan dari masa pembuangan ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang kedua, sebagai utusan khusus Hamengkubuwono II bertemu dengan perwakilan dari Pakubuwono V tentang rencana perlawanan terhadap Inggris pada tahun 1810 di daerah Wedi, Klaten. Sebagai Panglima Besar dalam mempertahankan Pelengkung Gading atau pintu utama keraton dari sisi selatan dari serangan pasukan Inggris. Lalu tugas beliau selanjutnya pengamanan pantai utara dari serangan kerajaan Inggris dan penjajah dengan mengerahkan pasukan-pasukan beliau yang disebut bajak laut oleh para penjajah. Pasukan tersebut dikomandoi oleh Tumenggung Sumodiningrat dengan nama Kesatuan Singobarong. Selanjutnya penemu strategi perang capit urang bersama Sri Sultan Hamengkubuwono II diterapkan di laut maupun di darat. Pembangunan masjid-masjid di setiap daerah di mana beliau ditugaskan antara lain Masjid Peninggalan Dalem Ngadinegaraan, Masjid Bagelen Purworejo, Masjid Wedi di Klaten, Masjid di Wonosari, Masjid di Kaliwungu Semarang bersama Kiai Asy'ari. Di Tanah Jawa, beliau dikenal sebagai Syaihul Akbar. Selama mengabdi dan berjuang di wilayah Mataram, beliau beberapa kali pindah tempat dari Purworejo, Klaten, Magelang, dan tinggal di wilayah Kaliwungu, Kendal. Di Kaliwungu tersebut, beliau tinggal di Desa Kramat. Bersama sahabatnya di Kaliwungu bernama Kiai Asy'ari, seorang ulama besar yang menjadi cikal bakal pendiri pesantren di wilayah Kaliwungu Kendal, guna bahu-membahu mensiarkan agama Islam. Setelah dari Kendal, beliau hijrah ke Semarang karena mendapat tugas dari Hamengkubuwono II untuk menyelesaikan kekacauan di wilayah Semarang, di mana Adipati Semarang pada waktu itu kewalahan menghadapi penjajah. Habib Hasan mendirikan benteng pertahanan di daerah Jomblang.
perjuangan beliau tidak berhenti sampai akhir hayat beliau. Hasil pertanian dan tanah yang dimilikinya tidak pernah digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi selalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga beliau sangat dicintai oleh anak-anak, kaula cilik, orang-orang cilik, sampai orang-orang menengah ke atas. Bahkan prajurit beliau sangat tunduk dan patuh. Meskipun begitu, penjajah selalu menfitnah untuk menghancurkan citra beliau, namun tidak berhasil. Thariqah yang dipegang oleh Habib Hasan adalah Thariqah Sa'adatul Alawiyin atau Alawiyah, Satoriyah, Qadiriyah, dan Sadiliyah Naksabandi. Itulah yang diterapkan beliau untuk mendidik keluarga dan anak muridnya. Seperti misalnya membaca aurat, wirdul latif, dan istighfar menjelang maghrib. Setelah berjamaah maghrib dilanjutkan sholat sunnah rawatib, tadarus Al-Quran, membaca rotib, dari rotibul hadat, rotibul atas, rotibul idrus, dan wirid Sadatil bin Yahya, serta rotibnya juga. Dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah yang kemudian membaca aurat dan makan bersama. Di antara kebiasaan beliau yang tidak pernah ditinggalkan adalah berziarah kepada makam aulia atau orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Beliau terbuka 24 jam, rumah beliau terbuka 24 jam untuk dijadikan tumpuan umat untuk memecah segala permasalahan yang mereka hadapi. Semasa beliau berdakwah, dalam rangka meningkatkan umat dan ketakwaan serta ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu kedua, kecintaan beliau kepada orang tua dan guru menjadi sebab untuk mengertinya cara takorub, takwa dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga ada menekankan rasa cinta tanah air. Habib Hasan adalah orang yang lemah lembut dan berakhlak mulia, tapi sangat keras dalam berpegang teguh kepada syariatillah dan sunnah Rasul. Beliau tidak pernah mendahulukan kepentingan pribadinya. Banyak amalan sir atau rahasia yang dilakukan oleh beliau setiap malam. Sehabis qiyamul lail atau salat malam, beliau Habib Hasan berkeliling bagikan beras, jagung, dan juga uang ke rumah-rumah fuqara wal masakin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua. Beliau sangat menghargai generasi muda dan menghormati orang yang lebih dituakan. Pada waktu itu, beliau dikenal sebagai seorang yang ahli menghentikan segala perpecahan dan fitnah antar golongan dan suku. Sehingga cara adu domba yang dilakukan pihak penjajah tidak mampu menembusnya. Di samping sebagai ulama besar, beliau juga menguasai beberapa bahasa dengan fasih dan benar. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan maupun sahabat-sahabat yang mau menambahkan, barangkali ada pengetahuan di luar materi tersebut, dipersilakan. Monggo pada sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, dipersilakan. Monggo, sekali lagi kami persilakan kepada sahabat-sahabati yang mungkin ingin memberikan pertanyaan terkait materi atau yang ingin mengungkapkan pendapatnya, dan kita bisa berdiskusi bersama-sama dalam diskusi pada malam hari ini.
Nggih Mas, izin bertanya. Berarti Mbah Kramat Jati ini perannya sangat penting dalam kemerdekaan ya Mas? Soalnya tadi saya dengarkan sampai dia dicari sama Herman William Dendles. Apakah benar seperti itu Mas? Beliau sampai dicari oleh Jenderal Dendles karena beliau juga memiliki peran penting di Keraton Yogyakarta. Sedangkan Keraton Yogyakarta pada saat itu kan juga istilahnya memiliki kekuasaan besar kan di Indonesia pada saat itu, di Nusantara maksud saya. Setahu saya begitu. Berarti Kramat Jati ini masih ada hubungannya sama Keraton Yogyakarta gitu Mas? Masih ada keluarganya atau bagaimana Mas? Silsilah keluarga. Syekh Ramajati kan dijadikan menantu oleh Sultan Hamengkubuwono II tadi. Oh ya, sekedar informasi, Syekh Ramajati juga kakek dari Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Sebenarnya pahlawan-pahlawan Islam di Indonesia ini banyak ya Mas ya, seperti Mbah Kramat Jati ini gitu. Nah, tapi mengapa banyak pahlawan-pahlawan Indonesia, pahlawan-pahlawan Islam itu kurang terkenal gitu Mas? Malah yang lebih terkenal tuh pahlawan kayak semacam seperti eh, siapa Soekarno, lalu ada pahlawan eh, Muhammad Hatta seperti itu. Kenapa ya Mas ya? Kalau pertanyaan itu saya masih kurang tahu. Mungkin sahabat-sahabat lain ada yang lebih paham. Monggo dapat menjelaskan. Mungkin sahabat Vicky bisa menjelaskan. Izin ya, mungkin bisa memberi pendapat terkait pertanyaan tadi, mengapa Habib Hasan ini kurang terekspos jika dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan lain seperti Soekarno, Pangeran Diponegoro, dan lainnya. Menurut pendapat saya itu, meskipun perlawanan yang diberikan oleh Habib Hasan ini bisa dibilang itu besar, tetapi dampak atau akibat yang timbul dari adanya perjuangan atau pergerakan pemberontakan terhadap pemerintahan penjajah ini belum sebesar atau bisa dibilang belum begitu berpengaruh jika dibandingkan dengan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh baik itu oleh Pangeran Diponegoro, Sentot Parawiwiro Tirjo, dan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mas. Atau ada sahabat lain yang ingin berpendapat? Siti, persilahkan.
Berarti dilihat dari dampaknya pahlawan itu sendiri ya Mas, dampak yang bisa dirasakan hingga saat ini itu. Makanya banyak pahlawan-pahlawan di Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang lebih terkenal karena berarti dia itu memiliki dampak yang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa pahlawan-pahlawan seperti Mbah Kramat Jati ini tidak punya pengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Bukankah begitu, Mas? Mungkin Untuk perjuangan ya monggo silakan Mas, Mas Fasilah dulu. Mas Fasilah dulu silakan. lanjut aja Mas. Oke, baik. Untuk apa? Untuk terkait pengaruh sih ya, menurut saya secara pribadi itu pengaruh ya memang cukup besar dari apa yang dilakukan oleh Habib Hasan dalam perjuangannya melawan penjajahan itu besar. Tapi dalam artian masih seperti bersifat kedaerahan gitu loh, belum bersifat nasional. Dan orang-orang yang mengenal beliau juga apa pasti berasal dari daerah-daerah yang di mana beliau itu melakukan perjuangan. Seperti misalnya di Semarang, pasti orang Semarang akan tahu mengenai adanya Habib Hasan ini. Nah, sedangkan untuk pejuang-pejuang yang lain yang tingkatnya nasional, yang tampaknya itu lebih besar dalam artian ini tidak hanya di satu daerah saja, melainkan di satu negara, secara otomatis orang-orang akan lebih mengenal beliau dalam pergerakan atau dalam perjuangan rebut kemerdekaan. Seperti itu, Mas. Monggo Mas Fasila, silakan lanjutkan. Kalau dari saya mempelajari sejarah di perkuliahan kan ada sejarah lokal itu Mas. Sejarah lokal seperti di daerah-daerah, perjuangan di daerah-daerah itu bisa menjadi pendukung secara nasional. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Raka tadi. Mungkin orang-orang Semarang, orang-orang yang pernah beliau singgahi dan melakukan perlawanan lebih mengenal beliau. Namun secara skala nasional kurang dikenal gitu. Nah, ya sedikit menambahkan lagi, meskipun banyak sih ya, nggak tidak hanya Habib Hasan saja yang apa sebagai seorang pejuang yang namanya kurang terekspos, tapi tidak menutup kemungkinan meskipun mereka ini berjuang di satu daerah-daerah tertentu, tapi kita sebagai seorang generasi penerus bangsa yang ingat akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan, kita setidaknya kita bisa mengetahui lah dengan adanya berbagai pahlawan-pahlawan, meskipun itu tingkatnya masih di daerah-daerah dan belum nasional, tapi mereka itu tulus loh, dalam artian mereka itu benar-benar ikhlas dalam berjuang merebut kemerdekaan. Dan itulah hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai pembelajaran dalam bernegara lah, seperti itu Mas. Nah, ya mungkin Chef Kramat ini hanya apa ya lebih terkenal atau berpengaruh di daerah-daerah tertentu aja gitu ya Mas. Makanya agak kurang terkenal di halayak ramai, halayak luas gitu. Nah, iya. Tapi meskipun mereka itu beliau atau Habib Hasan itu berjuang dalam daerah, bukan berarti hanya orang-orang di daerah yang diperjuangkan oleh Habib Hasan saja yang patut untuk menghargai perjuangan beliau. Tapi kita, meskipun kita tinggal jauh dari tempat perjuangan beliau, misalkan saya sendiri dari Kabupaten Purbalingga, tapi saya juga harus memiliki rasa hormat kepada beliau, bahwa beliau juga memiliki suatu jasa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.
Seperti itu, Mas. Ya Mas, terima kasih. Oh ya, satu lagi Mas mau bertanya. Ini sebenarnya saya kan mahasiswa politik ya Mas, mahasiswa politik itu. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada cara atau strategi dari Syekh Keramat Jati atau Mbah Keramat Jati ini dalam menyebarkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam di Indonesia? Apakah ada strategi politiknya Mas? Atau cara-cara menggunakan politik? Monggo Mas Fasilas. Sebentar ya. Kalau tentang politiknya saya kurang tahu. Dari materi tadi kan cuman tertulis Syekh Keramat Jati itu orangnya lembut, namun berpegang kepada Islam itu kuat. Sampai seingat saya tadi, hmm, dakwah beliau mudah diterima oleh semua kalangan. Jadi dengan mudah Islam itu tersebar oleh Syekh Keramat Jati tersebut. Dari saya begitu. Ya, terima kasih Mas Fasila. Mungkin sahabat-sahabat lain yang dari jurusan politik juga, apakah menemukan strategi politik terkait perjuangan Habib Hasan ini? Monggo keaktifannya, sahabat-sahabati. Jika tidak ada ya mungkin saya bisa memberikan gambaran lah ya kepada Mas Royhan ini terkait strategi politik yang dilakukan oleh Habib Hasan ini. Kita bisa melihat itu tadi di dalam artikel bahwa Habib Hasan ini memiliki hubungan dengan Hamengkubuwono atau Sultan dari Jogja, di mana dalam politik sendiri Sultan Hamengkubuwono ini memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang besar juga terhadap masyarakat. Sehingga adanya hubungan antara Habib Hasan dengan Sultan Hamengkubuwono ini dapat memudahkan Habib Hasan dalam menyebarkan Islam dan melakukan perjuangan. Seperti itu Mas Raihan. Oke Mas, oke. Bisa dipahami Mas. Oh iya, barangkali ada yang bertanya kenapa 10 November malah tidak membahas tentang pertempuran Surabaya. Diskusi pertempuran Surabaya 10 November itu dilanjutkan besok, yang berlokasi di makam Syekh Keramat Jati tersebut. Sekalian kita ziarah. Barangkali ada yang mau ikut. Mas izin untuk besok mungkin saya tidak bisa ikut ya Mas. Tapi apakah nanti di hari itu juga akan diadakan forum diskusi juga secara online Mas? Kalau rencananya sih cuman napak tilas, diskusi singkat gitu di tempat tersebut.
Oh ya, tadi dikatakan juga bahwa Mbah Kramat Jati atau Syekh Kramat Jati ini menyebarkan agama Islam, menyebarluaskan agama Islam itu dengan cara halus ya Mas. Berarti tidak ada kekerasan atau paksaan terhadap eh, masyarakat-masyarakat di sekitar daerah situ untuk masuk agama Islam gitu Mas. Ya begitu. Karena beliau kan juga eh, keturunan ulama-ulama besar, jadi kan ya tugas beliau menyebarkan agama Islam ke tempat-tempat yang beliau singgahi. Saya mau bertanya sebelumnya, teman-teman di sini ada yang pernah mengetahui atau membaca tentang Syekh Rahmat Jati ini? Karena dari beberapa sumber yang saya temukan mengenai nama Singo Barong, kalau di sini tadi kan nama pasukan yang beliau pimpin. Nah, sedangkan di sumber lain ada yang mengatakan Singo Barong merupakan julukan Habib Hasan yang diberikan oleh Hamengkubuwono II. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Tadi gimana Mas? Mas Fazila. Terkait nama Singo Barong itu loh, Mas. Di Singo sini kan Barong. tadi, ya, kalau di sini tadi kan Singo Barong merupakan nama pasukannya. Nah, sedangkan di sumber lain saya pernah mendengar Singo Barong adalah julukan yang diberikan Sultan Hamengkubuwono II karena kepada Habib Hasan karena kegigihannya gitu. Karena sampai sekarang juga makamnya itu lebih dikenal dengan makam Mbah Singo Barong. Ya kalau menurut referensi bacaan yang saya dapatkan, eh, benar sih Mas, ada yang bilang juga kalau Singo Barong itu julukan yang diberikan Sri Sultan Hamengkubuwono ya karena kegigihannya, terus kekuasaan ilmunya gitu loh Mas, ilmu keagamaannya tuh sangat tinggi tingkatannya. Jadi Hamengkubuwono kedua tuh nggak senggan-senggan, nggak ragu buat jadiin Mbah Kramat Jati ini menantunya gitu loh Mas. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Saya mendengar kisah pertama ini dari Manaqib pas haul Syekh Rahmat Jati tahun sebelum pandemi 2019 Januari kan. Makamnya juga tidak jauh dari rumah saya. Nah, itu mengatakan Singo Barong merupakan itu pasukannya, pasukan yang dipimpin Syekh Rahmat Jati bernama pasukan Singo Barong begitu.
Ya mungkin dari sahabat-sahabat yang lain bisa memberikan pendapatnya. Mas Vicky mungkin mau menyampaikan pendapat, atau Mas Ibnu Latif, Mas Abdul Manan, Mbak Ani Sadi, Fatima Tusa, Mbak Bella, Mas Bowo, Mbak Elsandja, Mbak Fasi, Mbak Fasila Ari Sandi, Fedia Fadila apa Febria. Mas? Oh itu yang ngaburo Mas, ngaburo. Mbak Fedia Febriana, Mbak Ilma Indah, Mbak Ira Nur Rohma, Mbak Lutfi Nur Hanifah, Mbak Nawang, Mas Nuki mungkin, atau Mbak Nurun. Tapi Oh, juga kita berandai-andai gitu loh Mas. Sebenarnya tadi ada versi yang bilang kalau uh, pasukannya Mbah Kramajati atau Syekh Kramajati itu Singobarong ya mungkin karena dipimpin sama Syekh Kramajatinya kan sudah dijuluki Singobarong. Nah, akhirnya masyarakat atau orang-orang secara luas bilang kalau ya taunya pasukannya yang namanya Singobarong ya padahal sebenarnya apa namanya yang dijuluki Singobarong itu Mbah Syekh Keramat Jati gitu mungkin mungkin gitu nggak sih Mas? Bisa juga sih Mas. Bisa juga ya Mas. Biar lebih mudah nyebutnya gitu. Mungkin. Tadi saya sempat membuka website dari kelurahan setempat, tempat makam Habib Hasan tersebut. Ada juga karomahnya katanya. Dulu di samping makam ada pohon besar. Kalau nggak salah pohon jati. Pohon tersebut udah dipotong-potong gitu. Kan mau ditebang. Terus karena suatu hal atau apa gitu. Pohonnya bisa berdiri lagi. Katanya begitu. Oh itu berarti namanya dinamakan Mbah Keramat Jati mungkin dari situ apa gimana Mas? Nah itu saya kurang tahu juga. Karena sebelumnya kan beliau juga uh, tinggal di Desa Keramat, di Kaliwungu, Kendal. Mas, saya mau berpendapat sih sedikit sih Mas. Monggo silakan. Tadi kan disebutkan, saya tadi dengar agak putus-putus sih. Saya cuma dengar tadi kan menyebutkan bahwa apa namanya? Lupa saya nih. Bahasan ini, Mbah Keramat ini dia kan berdakwah. Tapi menurut saya ya, selain dia berdakwah, dia juga memiliki peran penting sih Mas dalam mempererat atau mempersatukan Nusantara waktu itu Mas. Karena di samping dia dakwah juga dia membangun sebuah apa ya namanya ya relasi yang kuat lah untuk melawan ini kan pada tahun itu udah apa sih namanya tuh lupa saya Ya melawan kolonialisme. ya Belanda. kolonialisme astagfirullahaladzim bahasa kita lupa Iya sih seperti itu Mas, sih Mas. benar. Jadi untuk melawan kolonialisme itu kalau kita berjuang sendiri juga nggak bisa gitu. Makanya Mbah Keramat Jati atau Mbah Hasan ini membangun relasi yang kuat dengan cara yaitu mengajak masyarakat-masyarakat di sekitar desa situ untuk masuk Islam dengan tidak ada paksaan sama sekali karena sifat dari Islam itu ya menurut saya ya kalau mau masuk Islam tidak ada paksaan sama sekali gitu.
apalagi penyebaran agama Islam di Indonesia ini kan tidak ada paksaan, jadi sukarela. Kalau kamu mau masuk agama saya, monggo, enggak ya enggak apa-apa, toleransi seperti itu. Kalau Ini yang saya disebutkan gimana Mas Royan? lanjut Mas, lanjut. Kalau yang dibilang Mas Bowo tadi soal membangun relasi, kan itu berhasil menyatukan pasukan Banten dan Cirebon. Itu kan berdasarkan pengalamannya waktu di Aljazair. Beliau juga eh, menghadapi penjajah. Sepertinya begitu tadi di tulisan. Oh, seperti itu. Sorry Mas. Di Entah, Juga melawan entah penjajah ya beliau Mas. hanya mengalami, beliau hanya mendapat pengalaman dan melihat peranan-peranan penjajah di Aljazair waktu itu. Kemudian beliau terapkan waktu di Nusantara. Karena beliau memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi di Nusantara kan tinggal mengimplementasikan. oh, seperti itu, Mas. Baik, Mas. Tadi soalnya sempat terputus-putus, Mas. Jaringannya jelek. Terima kasih, Mas. Setelah dari Cirebon, Banten, tadi kan ke Jogja, Pekalongan, lalu ke Jogja. Pas di Jogja jadi menantu Sri Sultan Hamengkubuwono yang itu merupakan Raja Jogja. Mungkin kalau dari situ pasukan beliau lebih mudah ya, lebih mudah mengumpulkan pasukan karena dibantu oleh Sultan. Oh, paham. Jadi sebelumnya dia juga sudah melihat strategi di Aljazair ya Mas. Jadi dia Iya, terapkan di Indonesia seperti itu Mas. ya karena beliau kan tadi dari lahir di Cirebon, lalu sejak kecil tapi tinggal di Inat Hadramaut tadi, terus langsung ke negara-negara Timur Tengah sampai ke Aljazair tadi. Di situ sudah mendapat pengalaman penjajahan. Paham Mas. Sampai sekarang yang ziarah ke makam beliau juga masih banyak. Biasanya sekali datang pakai bis besar gitu. Kalau saya pernah nanya ke warga setempat, katanya paling rame Selasa malam. Ada yang tahu mengapa Selasa malam? Untuk soal itu saya kurang tahu sih, Mas. Soalnya juga saya untuk tokoh Habib Hasan ini baru pertama kali dengar sih, Mas. Habib Hasan Semarang ini. Seperti itu, Mas. Ya, juga baru pertama kali dengar sebenarnya. Jepang untuk julukan Singa Barong itu sudah pernah dengar, tapi tidak dibaca lagi gitu, tidak dipahami lagi. Nah, Selasa malam mungkin waktu di mana beliau wafatnya mungkin gitu apa gimana ya Mas ya? Atau mungkin di Selasa malam doa-doa kita dijabah lebih apa ya? Saya juga kurang tahu.
Biasanya bisa kan malam Jumat gitu. iya. Makam beliau jadi bagus seperti sekarang juga baru sekitar 2018-2019. Jadi sebelumnya masnya sudah pernah ke makam beliau, Mas? Rumah saya dekat situ, tapi cuman tahu di masjid itu ada makam, tapi kan nggak tahu dulu makam siapa. Terus kayaknya 2019 itu dibangun, oh sekitar 2018 lah. Terus 2019 bulan Januari, Habib Lutfi bin Yahya itu mengadakan haul di situ, ramai banget. Nah saya hadir, terus baru tahu itu Syekh Rahmat Jati. Haul itu apa ya, Mas? Memperingati 1 tahunan gitu Mas. Setiap 1 tahun diperingati hari kematiannya. Rame ya waktu itu, Mas. Iya, ada acara sholawat itu 2 kali kok. 2019 2020 Januari kan belum COVID. masuk Indonesia udah. Nah, Mas, kan tadi melihat dari perannya Habib Hasan ini kan cukup besar ya dampaknya dari Banten sampai Semarang. Itu ada ini nggak sih Mas? Ada wacana buat dijadikan sebagai pahlawan nasional gitu nggak Mas? Untuk sampai saat ini Mas. kalau mengenai informasi kayak gitu saya kurang tahu. Saya izin berpendapat ya, Mas. Silakan Mas. Itu tadi ya untuk menjadi pahlawan nasional. Untuk menjadi pahlawan nasional sendiri itu bukan ini ya, apa? Sekedar kita memahaminya sebagai seorang nasional kayak gitu, menurut saya ya itu masih emang sulit untuk diungkapkan. Soalnya kan itu masuknya dalam ini ya Mas, sejarah lokal. Soalnya dari pihak-pihak dari daerah daerah lain, dari daerah-daerah misalnya saya orang Pari itu juga baru dengar Mas soal kehebatan dia. Jadi untuk pengangkatan pahlawan nasional itu masih belum diragukan, masih masih diragukan. Terima kasih. Oh, seperti itu Mas. Terus untuk Terima kasih Mas, terima kasih. terus untuk yang ini kenapa Selasa Selasa tadi ya Mas, saya ingin berpendapat karena ini apa? Pasti itu terdapat makna-makna simbolik yang terjadi pada masa itu. Entah kayak kematiannya yang dibilang Roy tadi emang benar, entah karena dia mendirikan perguruannya apa penyebarannya di sana itu pas hari itu, atau entah emang hari Selasa itu merupakan hari yang dianggap sangat suci gitu, apa yang suci gitu sehingga dalam pengabulan doa itu mudah apa gimana. Soalnya dari Padi sendiri ya Mas, ini terdapat cerita ini apa sejarah dari Pragula II yang sampai sekarang tuh yang meninggal pada hari Jumat Kliwon ya. Jumat Wage ya meninggal pada saat Jumat Wage. Sehingga sampai sekarang itu hari itu di, di apa ya dipercaya sebagai hari yang sangat keramat untuk orang-orang Pati karena menghormati jasa-jasa dari beliau. Menurut saya juga itu ada apa ya kayak persamaan intinya lah dari sebab-sebab itu. Terima kasih. Bisa diterima sih dari Mas Milimen. Terus saya ada satu hal yang disampaikan lagi.
Kalau peziarah itu datang sampai bawa bis, kayaknya juga dari luar kota, berarti kan eh, Mbah Keramat Jati itu terkenal juga di luar kota. Atau mungkin bisa juga dari yang Banten, Cirebon gitu ya, Mas? Kira-kira aja. Makamnya sebelah mana tuh Mas? Kalau boleh tahu. Berarti untuk gimana Mas? Makamnya itu di Oh, di Kelurahan Ampel Ampel. Kidul. Astagfirullah, aku orang Semarang malah enggak tahu ya. Kalau tahu Java Mall, Oh, deket belakangnya, situ. belakang persis lah. Tak kira malah deket stasiun Poncol kok. Jadi aku yang salah. Hmm. Sekarang udah dibikin kompleks gitu Pak Mas Ari. Di situ makamnya cuma satu Cuma sih. satu gitu. Eh, kalau Hmm. apa sama Nyat Nyono Mas Ari udah pernah belum? Nyatnya pernah dengar, tapi Belum belum pernah pernah. ke sana gitu. Ya, itu kompleks makamnya itu cuma satu aja. Jadi ada masjidnya juga nggak? Ada masjidnya, Hmm. tapi juga masjid tanggung lah, nggak gede. Oke oke. Yuk yang lainnya hidupkan ruang-ruang diskusi. Biasanya kalau tambah malam nih tambah seru nanti. Kita tunggu ya yang lainnya. Biasanya sampai jam 10, setengah 11 gitu. Intinya ya ruang aja deh. Udah sangat. Berarti ini ya Mas Limin ya. Eh, buat menjadi pahlawan nasional tuh ada prosedurnya sendiri gitu, nggak segampang yang kita tahu. Ya mungkin harus ada persetujuan rakyat Indonesia secara luas gitu, atau eh, pahlawan nasional yang kita ajukan itu dia harus punya dampak yang besar pada Indonesia gitu, apa seperti gitu Mas? Ini untuk menjadi pahlawan nasional ya, itu terdapat syarat-syarat khususnya. Terdapat syarat-syarat khusus dan sudah ini di sudah ada dalam hukum nasional. Udah diterima oleh hukum nasional. Jadi untuk syarat-syaratnya itu ini pemimpin tuh melakukan persenjataan, terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dari persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Tidak pernah menyerahkan sejengkal tanahnya kepada pihak musuh atau pihak penjajah. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dan keempat, memiliki konsisten jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Jadi untuk menjadi pahlawan nasional itu apa ya? Itu juga harus ada kayak pengusulnya gitu loh. Dari kemarin kan ada ya, kalau nggak salah ini Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional ya. Tapi itu ini terjadi penolakan lah karena ada yang dari masa-masa pemerintahan beliau yang otoriter atau gimana. Walaupun dia itu seorang pejuang juga, dia pernah beberapa kali untuk memimpin pertempuran melawan para kaum-kaum ini ya, atau orang-orang yang ingin separatis atau keluar dari wilayah Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang pahlawan nasional itu pertama ada yang mengajukan dan yang kedua itu ada syarat-syarat yang
emang itu syarat itu harus dipenuhi gitu loh sebagai seorang pahlawan nasional. Eh, tapi juga saya ada satu ini sih, saya pernah baca dari salah satu referensi itu, dia menyebutkan bahwa pengangkatan pahlawan nasional itu nggak sekedar itu, ada unsur politisnya, yaitu tentang pemerataan kedaerahan. Itu nggak sih Mas? Saya soalnya pernah baca di salah satu literatur gitu lah. Ya kalau kita lihat ya teman-teman, aslinya dari pahlawan-pahlawan itu kita banyak sekali ya kayak pahlawan-pahlawan kayak mempertahankan kemerdekaan, tapi yang menjadi pahlawan nasional kebanyakan dari mereka itu emang para pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin mereka yang menjadi. Karena ini yang menjadi garis bawah para pejuang-pejuang zaman dahulu ya, yang diceritakan dalam naskah-naskah. Soalnya di Indonesia sendiri ya, untuk sumber sejarah sendiri itu baru berkembang pada masa Halo, apakah suara saya terdengar? pada iya kedengeran. Lanjut, Mas. Jadi untuk apa? Ini kalau kita apa ya nggak mendapatkan bukti yang sangat konkret di samping syarat-syarat tadi itu emang belum bisa untuk diterima sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih. Saya mau nanya, Mas. Memang kalau seseorang itu eh, di apa ya istilahnya, dinobatkan jadi pahlawan nasional itu keuntungannya apa? Untuk diri mereka, keluarga mereka, dan kerabat-kerabat mereka, itu untungnya apa? Kalau keuntungan sih ini ya Mas. Saya kurang ngerti kalau ini ya. Tapi yang pertama itu emang menjadi seorang pahlawan nasional kan pasti memiliki nama besar gitu loh Mas. Pasti memiliki pengaruh ya. Kalau itu menurut saya. Tapi saya belum tahu untuk keuntungannya menjadi pahlawan nasional tadi untuk ke kerabat-kerabatnya untuk apa. Tapi menurut saya yang pertama itu pasti memiliki pengaruh lah dari keturunan-keturunan mereka di Indonesia ini. Kalau dari Kalau dari Nah, monggo Mas bawa lanjutan. Kalau menurut dari pendapat saya Mas ya, kalau buat keuntungan seperti itu sih kayaknya saya nggak ada sih Mas, atau kurang lah. Tapi keuntungan yang paling jelas sih kayak gini Mas, misalnya eh, itu mempercepat persatuan nasional sih Mas. Misalkan tadinya Sulawesi mau pisah menjadi negara sendiri, tetapi apa namanya, pemimpin daerahnya atau tokoh daerah itu kan Sultan Hasanuddin diangkat jadi pahlawan nasional. Nah, kayak gitu kan biasanya dapat mempercepat si persatuan nasional dan memperkokoh sih Mas. Keuntungannya ya, menurut saya seperti itu sih Mas. Kalau buat keuntungan pribadi saya nggak nemu sih, belum tahu juga. Terima kasih. Nah, benar juga dari Mas Bowo. Jadi dikatakan bahwa benar keuntungan yang bisa dirasakan apabila ada salah satu tokoh di daerah itu yang menjadi pahlawan nasional, itu kan memperkokoh atau proses penyatuan integrasi Indonesia itu
bisa dengan cepat gitu. Nah, untuk manfaat yang bisa dirasakan lagi, menurut saya setelah saya baca literatur yang saya dapatkan, dikatakan bahwa masing-masing pahlawan nasional keluarganya akan mendapatkan uang senilai 50 juta. Namun kita harus tahu dulu lah, keluarganya itu seperti apa. Dalam artian kita harus tahu dulu rangkaian keluarga-keluarganya dari masa lalu seperti apa. Kalau dari saya seperti itu, untuk manfaat atau hal yang bisa didapatkan ketika ada pahlawan nasional gitu. Cek cek cek. Halo, izin masuk ya. Monggo, Eh, monggo. Luar biasa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang malam ini udah memberikan apa ya, partisipasi aktif untuk menghidupkan ruang-ruang diskusi interaktif dan juga ruang-ruang diskursus pergerakan yang baru. Dan ini kaitannya dengan iklim intelektual yang akan kita bangun ke depan. Jadi dalam momentum Hari Pahlawan kita mengusung sebuah alternatif gagasan baru, uh, ingin kembali merefleksikan dan juga nampak tilas sejarah perjuangan Habib Hasan bin Toha bin Yahya dalam simbol perjuangan bangsa. Sebenarnya mungkin saya juga kurang ajar atau mungkin fakir ilmu ya, karena saya juga baru pertama kali mendengar uh, kisah dari Habib Hasan bin Yahya yang ternyata itu berperan dalam perjuangan kedaerahan pada masa itu. Uh, karena tadi banyak sekali isu-isu dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat-sahabat sekalian itu menarik semuanya gitu. Misal seperti apa syarat jadi pahlawan, kemudian kenapa nggak diusulkan jadi pahlawan, kemudian Mas Ari juga pertanyaannya menarik banget, apa keuntungan jadi pahlawan nasional, itu sangat-sangat menarik dan mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusikan lebih dalam. Mungkin di sini saya ingin izin berpendapat sedikit ya mengenai topik besar kita pada malam hari ini. Jadi ya berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Ari tadi, terima kasih Mas Ari, nambah pengetahuan baru, nambah ilmu baru, dan ternyata membuat saya sebagai orang Semarang itu nggak kurang ajar gitu sama leluhurnya sendiri. Jadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya tadi juga dikatakan merupakan leluhurnya dari Habib Lutfi bin Yahya yang hari ini juga kebetulan ulang tahun 10 November yang ke-74. Mari kita doakan semoga Habib Lutfi dan juga keluarganya ke atas dan juga para aulia dan para habib lainnya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wasilah kita mencintai orang-orang solih juga mendapatkan balasan di yaumul qiyamah kelak. Amin. Tadi disampaikan bahwa ternyata Habib Hasan bin Yahya itu menantunya Sultan Hamengkubuwono II, dan itu masih ada pertalian darah. Widian, mantap Mas Ari. Masih ada pertalian darah dengan, kalau tidak salah itu Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro itu seharusnya jadi Sultan Hamengkubuwono III harusnya ya, tapi nanti itu kita bahas dan waktu. Dan juga masih ada pertalian darah juga dengan patihnya Diponegoro kalau tidak salah itu Sentot Alibasa Prawiradirja. Jadi itu hidup dalam konteks sezaman, dan di sisi lain itu kira-kira itu hidup abad 19 ya, jadi tahun 1800 sekian sampai 1800 sekian. Itu juga bersamaan dengan adanya perang Padri gitu. Dan ini kaitannya mungkin sedikit untuk menjawab semua keluarga kerajaan memang iya Gus Rizal. Ini tadi untuk menjawab semacam pertanyaan kenapa Habib Hasan bin Yahya itu tidak dimasukkan sebagai pahlawan nasional. Oke, kita bahas dari konteks waktu dulu ya. Dari konteks waktu dulu itu mungkin
konsepsi negara bangsa modern atau yang dikenal sebagai unit nasionalisme seperti apa yang didefinisikan oleh Ernest Renan dan juga kawan-kawan itu sebenarnya baru muncul pada awal abad 20 di Nusantara loh ya. Sementara konteks waktu hidupnya Habib Hasan itu masih berpegang pada kekuatan monarki lokal gitu, yakni Mataram, Mataram Islam, Mataram Yogyakarta. Maka dari itu mungkin atas pertimbangan itulah Habib Hasan belum bisa dimasukkan sebagai pahlawan nasional meskipun beliau berperan penting dalam melawan penjajahan di pesisir pantai utara, menyatukan pasukan Banten dan Cirebon untuk menghadang serangan Inggris ataupun kolonialisme Belanda. Tapi mungkin atas alasan unit-unit tersebut dan juga konsepsi mikro makro, inferior superior dan juga lokal nasional, mungkin Habib Hasan belum memenuhi kategori itu. Nah, dan pertanyaan yang menarik, sebuah fakta historis yang menarik pula, ketika Habib Hasan itu kan hidup sezaman dengan Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol. Nah, tapi Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol itu telah dibaiat gitu loh, jadi pahlawan nasional. Sementara Habib Hasan belum gitu. Nah, itu menimbulkan sebuah pertanyaan lagi gitu, dan itu membangkitkan nalar kritis kita semua. Kenapa Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol itu kan konteks hidupnya zaman dengan Habib Hasan, tapi yang tidak dimasukkan itu hanya Habib Hasan. Nah, itu mungkin berfokus pada besarnya peran atau pengaruh gitu. Karena perang Diponegoro 1825 sampai 1830, jadi habis maghrib gitu ya. 1825 sampai 1830 itu punya pengaruh besar gitu dalam menguras kas kerajaan Belanda gitu. Hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi perlu dipahami sekalian bahwa perang Diponegoro dan juga perang Padri itu berjalan hampir bersamaan gitu. Hampir bersamaan konteks waktunya. Bahkan Belanda itu sampai-sampai harus melakukan semacam gencatan senjata dulu di Padang untuk ngurusi pemberontakan Diponegoro atau perang Jawa itu. Saking besarnya pengaruh dan juga kekuatan Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditumpas, perang Padri dilanjutkan lagi. Jadi perang Padri dan perang Diponegoro itu dua peristiwa penting dan juga momentum besar dalam sejarah yang sama-sama digerakkan oleh tokoh Muslim, tokoh intelektual Muslim, dan itu konteksnya masih zaman. Dan mungkin itu adalah salah satu alasan dari kerangka metodologi kenapa Tuanku Imam Bonjol dan juga Pangeran Diponegoro itu layak menyandang gelar sebagai pahlawan nasional. Sementara kalau Habib Hasan tadi mungkin sebagai lebih ke tokoh tokoh kedua atau mungkin tokoh istilahnya tokoh bukan tokoh utama gitu loh dalam perjuangan pada masa itu, karena fokusnya kalau di Jawa ya otoritas Mataram kala itu ya yang berpengaruh Pangeran Diponegoro gitu. Maka dari itu mungkin Habib Hasan belum bisa dikategorisasikan sebagai pahlawan nasional, dan ternyata kategorisasi pahlawan nasional itu banyak dan juga rumit dari beberapa artikel yang sudah saya baca dan saya himpun di Historia itu pertamanya. Jadi di 2019 itu ada beberapa nama pahlawan yang diusulkan gitu loh, seperti Hajar Rasuna Said. Itu diusulkan dalam ketetapan hukum dan ada kepresnya itu, Hajar Rasuna Said. Dan kemudian ada yang menarik itu Ruhana Kudus. Ruhana Kudus itu kemarin kalau sahabat-sahabat sempat ngelek di Google itu tulisannya GOO lah, itu tengahnya itu ada foto Rohana Kudus. Nah, itu pahlawan nasional yang baru saja ditetapkan tahun 2019. Nah, itu padahal juga Rohana Kudus itu merupakan seorang pejuang emansipasi pertama di tanah Minang gitu loh, Rohana Kudus. Tapi ternyata beliau baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun 2019. Dan mungkin itu kita juga bisa gunakan kerangka berpikir itu untuk menilai kenapa Habib Hasan sampai saat ini belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kalau tidak salah itu Gus Dur itu juga belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional loh. Silahkan koreksi nanti. Iya, belum, Mas. Belum kan? Iya, Ya belum. itu.
Gus Dur itu belum loh ditetapkan sebagai pahlawan nasional gitu. Walau karena apa walaupun pengaruhnya besar kemudian dianggap sebagai bapak pluralisme, bapak persatuan Indonesia, tapi Gus Dur sendiri pun belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena tadi ada term pahlawan nasional dan nasionalisme itu unit paling fundamental dalam kehidupan negara dunia modern abad 20 ya. Sementara kebebasan itu terpaut 2 abad dari kemunculan konsepsi nasionalisme. Mungkin itu sedikit penjelasan kenapa kebebasan belum bisa dimaksudkan sebagai pahlawan nasional. Kalau keuntungan keuntungan jadi pahlawan nasional kalau mau jawab saru anjir. Tapi lucu juga menarik juga. Mungkin ya eh, keuntungannya ya prestis, privilege dan juga ada status sosial gitu loh yang dihormati. Seperti nasab gitu loh. Masuk kita juga nanya apa keuntungan jadi nabi ya, apa keuntungan jadi wali kan enggak. Cuma itu kan ada apa semacam apa kehormatan yang akan dijaga, dan tentunya akan digunakan untuk kebermanfaatan bagi orang banyak. Terima kasih. Saya kembalikan ke forum, tetap semangat, terus berproses dan juga jangan sungkan untuk berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima Maksud kasih pada sahabat Dimas ya atas penjelasannya. Ya, mungkin kembali ke sahabat-sahabat yang lain jika ingin memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Saya izin masuk ya. Saya ingin mengoreksi pernyataan dari Mas Dimas ya. Monggo, monggo, Dari silakan. untuk Diponegoro sendiri itu dia bukan ini ya Mas, apa seorang dia bukan apa ya Hamengkubuwono ketiga karena dia itu merupakan anak dari Hamengkubuwono ketiga. Semuanya itu melakukan hal-hal yang baik, semua yang melakukan hal-hal yang ini apa yang namanya kerajaan Yogyakarta itu sendiri itu banyak terjadi konflik yang sangat besar sehingga Pangeran Diponegoro untuk menjaga ke keagamaan dia, untuk menjaga kearifan dia, menjaga adab dia itu dia memang dibesarkan jauh dari keluarga kerajaan, tapi dia merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono ketiga. Terus untuk apa ya menjadi pahlawan nasional tadi itu tadi gimana Mas Dimas yang abad ke-20 tadi Eh, kan tadi pahlawan nasional ada eh, term atau diksi nasional. Nasionalisme itu kan sendiri baru muncul pada awal abad 20. Konsepsi itu kan sepenuhnya sebagai apa produk modern gitu loh. Dan itu timbul pasca kolonial gitu loh. Jadi untuk tadi kan konteks waktu kan lewat abad 19, kebebasan kan abad 19. Nah, sementara nasionalisme tadi abad 20 21. Ketika eh, itu dipaksakan, jadi ada sebuah anakronisme nilai dalam sejarah gitu loh. Dan kenapa Pangeran Diponegoro dan juga Tuanku Imam Bonjol yang hidupnya itu konteksnya zaman bisa masuk sebagai pahlawan nasional dan dikategorisasikan sebagai pahlawan nasional ya karena ada berbagai pertimbangan yang dirasa memang sudah memenuhi syarat seperti tadi besarnya pengaruh dan juga apa apa namanya besarnya perjuangan dan lain sebagainya. Toh kedua tokoh itu baik Pangeran Diponegoro atau Tuanku Imam Bonjol yang notabene hidup sezaman dengan Nabi Hasan itu menjadi tokoh utama gitu. Jadi main jadi apa namanya jadi tokoh utama dalam perjuangan eh, melawan kolonialisme. Kalau Pangeran Diponegoro menjadi tokoh utama di Jawa, jadi Tuanku Imam Bonjol menjadi tokoh perjuangan di Padri atau Tanah Minang. Dan itu kedua-duanya sama membawa
pengaruh besar dan merepotkan Belanda gitu loh. Sementara Habib Hasan tadi kan eh, ap- apa bukan sebagai tokoh utama gitu loh, bukan sebagai tokoh utama tapi sebagai ibaratnya tokoh apa ya? Tokoh partisan gitu loh. Tokoh partisan dan itu berfokus hanya di daerah pesisir jauh, pesisir utara Jawa gitu. Mungkin dianggap perjuangannya itu dianggap kalau dibandingkan oleh Pangeran Diponegoro atau Tuanku Imam Bonjol itu mungkin masih kurang gitu loh dan mungkin masih belum seimbang dan karena itulah mungkin sampai sekarang Habib Hasan bin Yahya belum bisa dikategorikan sebagai pahlawan nasional karena setahu saya juga banyak sih tokoh-tokoh semacam Habib Hasan yang belum dijadikan sebagai pahlawan nasional ya karena eh, berbagai pertimbangan alasan tertentu gitu. Entah itu terganjal oleh hambatan-hambatan politis, ideologis, atau keagamaan kan juga nggak tahu yang terpenting kan sebagai pahlawan nasional itu ada sebuah marwah, ada sebuah kehormatan dan itu bisa menginspirasi generasi selanjutnya. Dan mungkin kita juga di kemudian hari insya Allah mari kita perjuangkan siapa saja tokoh-tokoh yang namanya pantas diabadikan sebagai seorang pahlawan, termasuk bebasan Gus Dur. Mungkin Tan Malaka udah belum ya? Dan lain lah sebagainya. Iya. Dan saya ingin ini ya apa menambah sedikit penjelasan lah soal tadi. Ya menurut saya emang dari Mas Dimas udah lengkap dan udah benar. Dan saya ingin menambahkan untuk kenapa kok kayak Pangeran Diponegoro yang menjadi terus Tengku Umar itu karena pertama mereka merupakan kaum ini orang-orang bangsawan, orang-orang dari kerajaan yang memiliki andil yang sangat kuat dan paling berpengaruh dalam pertempuran dalam sumber mereka juga sangat ini kita bisa aja ya untuk menjadikannya menjadi pahlawan nasional tapi kita juga harus melengkapi sumber-sumber tadi kan dalam pahlawan nasional dalam tahap tertentu itu terima kasih. Nah, terus ini Mas, terkait pertanyaan tadi saya tadi mengenai tentang ini Mas. Eh, kan dalam pengangkatan pahlawan nasional itu ada satu diksi dari pemerintah yang saya pernah dengar itu kayak gini bunyinya Mas. Sampai dengan saat ini provinsi apa lupa pokoknya di daerah Sulawesi Tengah atau Sulawesi mana gitu belum mempunyai pahlawan nasional. Kemudian di Kalimantan juga Kalimantan Timur apa juga belum mempunyai pahlawan nasional. Dari diksi itu apa pengangkatan pahlawan nasional ini ada pengaruhnya dari rezim yang sedang ini Kak, sedang apa berjalan seperti itu. Selain dari kriteria tadi ya. Terima kasih. Ini menurut saya ya untuk pahlawan nasional tempat-tempat tadi itu mungkin ada orang yang berjuang di tempat itu. Tapi menurut saya mungkin tempat itu kurang sebagai daerah yang strategis gitu loh. Bukan daerah yang sebagai daerah administrasi atau lebih ke biasanya lebih ke terisolasi lah. Dan untuk rezim sendiri ini kita nggak bisa apa ya nggak bisa memasukkannya soalnya kan setiap tahun setiap periode kan presiden juga berganti-ganti dan memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda mungkin dari orang-orang yang berjuang di tempat sana itu mungkin ini kurangnya sumber tadi
menurut saya. Kurangnya tentang eksploitasi sumber sejarah orang-orang yang ada di tempat itu. Sehingga dia stuck hanya sebagai sejarah lokal, belum belum masuk sebagai sejarah nasional gitu. Terima kasih. Mungkin ini kan berbicara tentang Habib Hasan ya. Jadi saya tuh sebenarnya punya apa ya, semacam kenalan gitu. Kenalan ya itu juga anak PMI gitu. Jadi anak PMI itu semacam ada mengadakan sebuah riset atau penelitian sejarah gitu tentang Habib Hasan bin Yahya gitu. Dan anggotanya itu kalau tidak salah ada Mas Adib, Mbak Alivia, Mas Danang, Mas Zen, kemudian Mas Iqbal itu demisioner komisariat, kemudian ada juga Mas Rizal. Coba tak cek dulu ya, ada ndak Mas Adib, ndak ada, Mas Iqbal ndak ada, Mas Danang ya Rano, Mbak Alivia Rano, Mas Zen Rano. Oh iya nih ada Mas Rizal. Siapa tahu, oh ya ini Mas Rizal juga salah satu senior dari Rayon Pancasila, Rayon Zamroni FIS. Sekarang jadi anggota apa, jadi bagian dari komisariat Al Ghazali UNES. Ini beliau apa, jadi bagian dari tim riset gitu, penelitian tentang Habib Hasan bin Yahya. Mungkin Mas Rizal lebih tahu banyak dari sahabat-sahabat di sini, maka dari itu eh, jangan sungkan untuk bagi ilmunya. Monggo Mas Rizal bagi ilmu gitu tentang Habib Hasan bin Yahya biar kita semua juga tercerahkan gitu. Aduh, apa iki Dim? Eh, Duduh, piye yo? Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat sekalian. Suara saya mohon maaf dimaklumi ya kalau misalkan ada sendat-sendat, nanti tolong diingatkan saja. Soalnya ini saya sedang di rumah dan notabene rumah saya memang sinyalnya agak agak sulit lah. Suaranya terdengar atau enggak nih? Atau putus-putus atau gimana? Terdengar, Mas. Terdengar nggak? Oh ya, nanti tolong diingatkan kalau misalkan tiba-tiba putus atau gimana karena emang sinyalnya agak. Eh, Selamat malam sahabat-sahabat sekalian, ini Dimas. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Dimas ya. Ya, jadi nama saya Rizal Akbar. Saya juga PMI. Terus mungkin pertama mengapresiasi dulu sih dari teman-teman Rayon Zamroni yang sudah membuat diskusi ini. Saya jadi kelingan ya, flashback 2 tahun lalu, tahun 2018 saya pertama kali jadi pemantik disuruh Mas Labrik dulu itu. Ya ini temanya tema pahlawan dulu. Waktu itu masih offline, belum belum online, dan banyak juga ternyata hal yang dibahas ulang di forum ini ya. Salah satunya soal penetapan pahlawan nasional dan lain sebagainya. Itu nanti akan coba saya sedikit-sedikit saya bahas ya. Mungkin yang pertama dulu tadi soal lebih bahasan. Tak rasa saya tidak perlu banyak cerita sih soal kebebasan karena teman-teman juga tadi sudah cerita banyak, dan mungkin cerita saya juga sama nanti malah mengulang. Pun saya juga malu dengan salah seorang sohibul wilayah ya, Mas Ari nih, Mas Fadila Ari nih. Kebetulan sohibul wilayah, tidak tahu dia kayaknya kenal juru kuncinya kebebasan nih karena masih di kelurahannya Mas Ari kan. Nah, jadi tak rasa Mas Ari kalau secara legitimasi legitimasi apa fakta-fakta dan lain sebagainya jauh lebih banyak daripada saya. Tapi yang diungkapkan oleh siapa Dimas tadi benar ya, saya sedang melakukan penelitian tentang kebebasan Bintu Has. Ini proyek bersama, ini proyek besar bersama beberapa dosen. Nah, ini ada pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat tadi soal apakah sudah layak nih kebebasan dijadikan sebagai eh, pahlawan nasional. Nah, ini salah satu cara atau salah satu jalan yang kami coba tempuh untuk apa istilahnya mengusulkan tersebut kepada Kementerian Sosial, karena memang pahlawan nasional itu ada di bawah tanggung jawabnya Kemensos kan, Kementerian Sosial. Jadi tidak di bawah Presiden tapi di bawah Kementerian Sosial sebenarnya. Jadi mendaftarkan terus kemudian yang masih SK dan sebagainya tuh apa istilahnya Kementerian Sosial. Cuman memang yang membacakan nanti ya Jokowi selaku Presiden. Nah, ini kami sedang melakukan riset memang, dan risetnya akan sangat panjang. Untuk saat ini memang baru riset-riset di sana, riset di apa istilahnya di lokasi makam, terus kemudian uh, wawancara dengan juru kunci dan lain sebagainya. Nanti akan meluas sampai ke beberapa petilasan tempat yang digunakan sebagai medan perjuangan kebebasan. Misalkan di Cirebon, kemudian di Jogja untuk mengetahui arsip-arsip dan lain sebagainya. Terus kemudian di Salatiga, di Demak juga. Terus kemudian di makam ayah beliau Habib Muhammad eh, Habib Hasan bin Muhammad Al-Qodi itu atau Habib Depok namanya, itu kapan-kapan juga dibahas, itu juga seru beliau.
Makamnya unik sekali karena makamnya dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi. Habib 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 apa istilah Habib Toha bin Muhammad Al-Qadi itu. Jadi itulah. Jadi sekilas sedikit kalau misalkan menyangkut menyangkut soal kebebasan itu tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Jadi mungkin nanti kalau misalkan risetnya sudah jadi nanti insya Allah saya sebarkan. Lebih tepatnya mungkin dibuat rilis ya, nanti teman-teman juga bisa baca semuanya untuk hasilnya. Nah itu salah satu yang jadi rekomendasi sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman jeli sebenarnya ini sebenarnya Mas Vicky sudah ngirim di kolom komentar ya, tentang apa dari Historia ini. Ini juga artikel yang saya pakai dulu waktu jadi pemantik. Tentang itu ada apa istilahnya syarat-syarat dan lain sebagainya yang jadi pahlawan nasional ya. Syarat mutlaknya adalah pertama sudah meninggal, itu jelas. Jadi kalau belum meninggal jadi pahlawan nasional agak gimana ya, agak sulit. Sudah meninggal terus kemudian apa ya, jasa ya tadi salah satu ada penelitian yang memang membuktikan bahwasanya beliau ini di apa istilahnya dijadikan pahlawan nasional. Terus kemudian ada juga syarat tidak dipertentangkan, itu juga jadi syarat. Ada salah satu tokoh yang menurut saya layak jadi pahlawan nasional sebenarnya. Eh, Habib juga ini, beliau raja juga malah, jadi Sultan Hamid II. Sultan Hamid Al-Qadri dari Kalimantan, dari Pontianak. Beliau itu jasanya kalau misalkan tanya jasanya luar biasa besar juga bagi Indonesia. Wong dia yang menciptakan prototipe awal logo atau istilahnya lambang negara kita Pancasila itu beliau pertama kali yang muncul pada saat jadi menterinya Soekarno waktu itu. Kemudian kontroversinya banyak juga. Jadi beliau ketika kita sedang waktu itu masa-masa pergerakan, beliau malah jadi ajudannya Ratu Wilhelmina dulu, ajudan istimewanya Ratu Wilhelmina. Jadi diperdebatkan. Saya sempat mengikuti diskusinya dulu dari aksi asosiasi guru sejarah Indonesia dulu. Sertifikatnya masih ada sampai sekarang dan itu memang sangat diperdebatkan. Banyak sejarawan yang menolak Sultan Hamid II ini menjadi pahlawan nasional ya, karena tadi ada beberapa alasan atau ada hal yang dijadikan sebagai catatan ketika dia menjadikan pahlawan nasional ini layak bener apa enggak, karena ada fakta-fakta yang seharusnya perlu dipertimbangkan juga. Salah satu yang menolak kan Anhar Gonggong, padahal kalau kita lihat Anhar Gonggong kan sejarawan yang juga keilmuannya tidak diragukan lagi, tapi beliau juga salah satu tokoh yang menolak. Jadi ada salah satu syarat itu untuk jadi pahlawan nasional itu tidak ada tolakan. Ketika ada tolakan ya seperti ini, seperti nasibnya Sultan Hamid II, Habib Sultan Hamid itu kan juga sama seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk uh, tokoh ini bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya tadi ada pertanyaan menarik soal apakah rezim berpengaruh. Ya berpengaruh menurut saya. Dia punya pengaruh lah, karena dia yang tadi bikin SK terus mengumumkan dan lain sebagainya. Ketika ada orang-orang yang sekiranya bertentangan dengan dia, terus kemudian bisa juga ditolak sebagai pahlawan nasional. Banyak sekali tadi, selain Gus Dur juga ada Soeharto, sampai hari ini juga diusulkan oleh orang-orang yang apa istilahnya mendewakan Soeharto, terus kemudian mengatakan bahwasanya dasarnya banyak bagi Indonesia. Jadi jasanya memang banyak, tapi kalau kata Gus Dur dosanya juga banyak. Nah itu kan juga diperdebatkan sampai hari ini, apakah Soeharto ini layak dijadikan sebagai pahlawan nasional. Nah itu mungkin yang ingin saya share ke sahabat Jabati ya. Jadi ada hal yang mungkin agak aneh terus, tapi juga menjadi batu sandungan ketika seseorang ini tidak dijadikan sebagai pahlawan nasional. Ya tadi harus ada persetujuan, tidak ada pertentangan. Ketika ada pertentangan ya wes tidak akan jadi pahlawan nasional lama. Ada banyak sebenarnya tokoh-tokoh yang belum jadi pahlawan nasional ya, dan itu tidak ada aturan batas limitnya, jadi bisa terus bertambah. Mungkin sahabat-sahabat di sini juga nanti di tahun 2100 atau 2150 bisa jadi juga pahlawan nasional juga bisa. Mau dari Semarang saja ada yang belum jadi pahlawan nasional. Karyadi itu sebenarnya masih diusulkan sebagai pahlawan nasional. Ada yang bilang sudah di SK, tapi saya ingat saya Karyadi belum di SK kan sebagai pahlawan nasional. Saya ingat saya ya. Soalnya masih diusulkan tahun 2020 atau 2019 lupa saya. Dokter Karyadi, padahal jasanya luar biasa besar itu. Rela mati malah demi negara, dan dia lahir ketika sudah ada paham nasionalisme. Jadi belum perlawanannya belum kedaerahan, dia dokter dan sebagainya. Dan itu kan banyak hal yang memang perlu apa istilahnya perlu dipertimbangkan ya. Nah mungkin sumbangsi nyata di sahabat-sahabat ya ini, lakukanlah penelitian, buatlah tulisan-tulisan, buatlah riset-riset yang menggambarkan atau istilahnya menceritakan tokoh-tokoh yang mungkin terlupakan tadi, tidak dianggap sebagai
ya bukan tidak ada, mungkin namanya saja kurang terkenal. Seperti yang tadi dibilang Dimas, Rohana Kudus, siapa yang kenal Rohana Kudus? Paling cuma segelintir orang. Ada juga salah satu pahlawan Aceh namanya Pocut Intan, Intan Putih apa Intan Merah, Pocut Merah Intan kalau nggak salah. Itu yang diziarahi Ganjar tadi pagi, itu yang dimakamkan di Blora, itu tokoh pahlawan juga yang diasingkan ke Blora, tapi sampai hari ini belum juga jadi pahlawan nasional. Nah, kan banyak sebenarnya tokoh-tokoh itu. Nah, sumbangsih nyata dari sahabat-sahabat yang sekarang join ini, ya harapannya bisa menulis lah, menulis terus kemudian membaca atau mencari riset-riset. Misalkan di daerah kanan juga ada tokoh yang kalian anggap sebagai orang yang patut dijadikan sebagai pahlawan nasional, ya silakan ditulis, dicari riset, kemudian bisa dipresentasikan kepada apa istilahnya pemangku kebijakan atau misalkan pejabat daerah sana, diusulkan sebagai pahlawan nasional, kira-kira bisa enggak. Saya juga masih mengusahakan ini dengan teman-teman saya di Purwodadi. Ada salah satu tokoh pahlawan dari Purwodadi namanya Kapten Rusdiat, ini sampai hari ini masih didiskusikan. Beliau jasanya luar biasa, banyak rela mati juga demi demi apa istilah, demi kemerdekaan. Sampai hari ini juga belum jadi pahlawan nasional, ini masih di riset sampai hari ini. Nah, itu mungkin sedikit 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 apa sih, sedikit ngomong, sedikit sedikit apa sih, apa ya, sedikit timbrungan dari saya. Mungkin eh, banyak yang tidak bermanfaat, yang bermanfaat silakan diambil, tapi yang tidak bermanfaat tidak usah diambil, tidak apa. Itu mungkin kalau dari saya. Semangat terus teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Matur nuwun sangat Mas infonya. Nah, mungkin pada sahabat-sahabat yang lain atau ada yang masih ingin berpendapat, monggo. Dari saya cukup sih Mas. Oke, saya kembalikan ke Mas Hari untuk closing statement. Monggo Mas Hari. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan, mengajukan pernyataan seperti Mas Bowo, Mas Rehan, Mas Limen, sama tamu spesial kita Mas Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Saya cukupkan saja Saya yang dari harusnya makasih saya. sama Kalau yang si dibilang Mas Rizal Soebul Wilayah lebih mengetahui, salah Mas. Malah Mas Rizal yang lebih mengetahui soal itu. Nah, saya cukupkan saja. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Pertanyaan saya tadi cuman biar gak tegang aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Izin keluar ya Mas. Makasih Mas. Salam pergerakan. Salam.